Kasih-Mu, kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu, Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Jemaat yang terkasih, ibu bapak dan anak-anakku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali, dan tidak terasa 2 bulan kita tidak bersama-sama dalam persekutuan maupun juga dalam peribadatan face to face, berjumpa di rumah Tuhan ataupun di gereja Tuhan. Kiranya hari ini menjadi sesuatu yang bisa mengobati rasa kangen kita. Sekalipun kita berada di rumah bersama keluarga tercinta, kiranya kegembiraan masih tetap terpancar di dalam setiap keluarga yang saat ini boleh bersama-sama beribadah. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan bersama-sama kembali menghayati dari kitab Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Rasul Yohanes yang akan kita baca pasalnya yang ke-14 mulai ayat 1 sampai yang ke-8. Saya percaya keluarga yang telah diwakili oleh salah satu anggota keluarga telah membaca dan menghayatinya. Kitab Injil Yohanes pasal 14 ini adalah teks perpisahan atau pesan terakhir atau amanat terakhir dari Tuhan Yesus kepada para murid yang Dia kasihi. Kalau kita baca secara utuh
amanat terakhir Tuhan Yesus ini, ada beberapa hal yang penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus akan pergi ke hadapan Allah Bapa di sorga. Bahasa yang lebih tepat sebetulnya pulang kembali ke rumah Bapa di sorga, di dalam kemuliaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus tidak akan meninggalkan begitu saja. Namun Tuhan tetap akan hadir melalui Roh-Nya yang kudus. Sehingga para murid-murid hidupnya tetap senantiasa dituntun, tetap senantiasa dijaga, tetap senantiasa dipelihara oleh Tuhan melalui karya Roh Kudus-Nya. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahtera kepada para murid-murid-Nya. Dan yang keempat, Yesus berharap para murid-murid-Nya tetap saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Saling mendoakan, saling melayani, saling menguatkan. Dan selanjutnya, para murid diharapkan terus melanjutkan hidup dengan berkarya dan bersaksi. Dengan demikian, teks perpisahan ataupun amanat terakhir dari Tuhan Yesus bermakna menghibur, bermakna menguatkan, dan bermakna meneguhkan iman para murid-Nya. Tujuannya agar sepeninggal Tuhan Yesus, para murid tidak kemudian menjadi putus asa, kehilangan arah atau kehilangan orientasi hidup. Mereka harus tetap tenang, mereka harus tetap kuat, dan mereka harus tetap bersatu dan beriman kepada Tuhan Yesus. Tentu bukan hanya untuk para murid, tetapi juga untuk kita semua. Pesan Tuhan Yesus itu, jika saudara saat ini sedang berada di satu titik yang paling rendah, di mana merasa tidak ada lagi tempat untuk saudara bisa hidup tenang. Bahkan saudara sepertinya merasa sudah tamat. Maka di dalam teks Yohanes 14 ayat 1 sampai ke 8, saudara akan menemukan ketenangan. Saudara akan menemukan penghiburan. Saudara akan menemukan pengharapan. Dan saudara akan menemukan penguatan. Mari kita awali dari ayat 1 yang berbunyi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itu kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat sedalam-dalamnya tantangan dan penderitaan yang akan dialami para murid di masa yang akan datang. Maka Tuhan Yesus memanggil para murid untuk percaya kepada Tuhan Allah dan percaya juga kepada dirinya, kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apa maksud perkataan Tuhan Yesus yang seperti itu?
Maksudnya para murid harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus seperti mereka percaya kepada Tuhan Allah. Dengan kata lain, imanmu tidak boleh berkurang. Meskipun kamu tidak akan melihat aku lagi. Itu yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus pada para murid. Imanmu tidak boleh kurang. Sekalipun kamu tidak akan melihat Tuhan Yesus secara fisik. Sebab aku akan tetap menjaga. Tuhan Yesus akan tetap menjaga, Tuhan Yesus akan tetap menyertai, dan Tuhan Yesus akan tetap menolong mereka. Tuhan Yesus memberi pesan kepada para murid untuk mempercayainya, bahkan ketika ia tidak hadir secara fisik. Saudara-saudara, ibu bapak, dan anak-anakku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini saudara tengah hidup dalam kesulitan. Kesulitan apapun saja. Mungkin saat ini saudara dan keluarga saudara sedang dalam penderitaan. Ada yang mungkin saat ini sedang sakit dan begitu menghimpit. Apapun masalah saudara, dan sesulit apapun persoalan saudara, ingatlah bahwa Sang Gembala Agung tetap hadir di dalam kehidupan saudara. Apalagi janji Tuhan memberikan jaminan kepastian yang tidak perlu diragukan. Yaitu jaminan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Seperti yang tertulis di ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus ingin agar mereka tahu bahwa Dia tidak pergi untuk lari dari tanggung jawabnya. Sebaliknya dia akan pergi. Namun kelak akan kembali lagi untuk membawa mereka ke tempat yang dirindukan oleh semua orang. Yaitu surga. Itu yang dirindukan oleh setiap orang. Disinilah ingin ditegaskan bahwa Tuhan Yesus bukan nabi. Bukan utusan Allah yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Bukan. Tetapi dialah Sang Mesias Putra Allah. Sang penebus dosa umat manusia. Supaya dunia ini terselamatkan. Dialah Sang Pemilik dan dialah Sang Penguasa alam semesta. Dan Sang Empunya sorga. Itu yang ingin ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Namun apa yang terjadi? Kalimat itu ternyata masih membingungkan bagi para murid. Karena para murid, paradigmanya adalah Yesus diharapkan hanya menjadi milik mereka, milik bangsa Israel yang akan membebaskan mereka dari cengkeraman penjajahan Romawi pada saat itu. Mereka belum terbuka seperti yang diungkapkan oleh Thomas dan Filipus. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kalau mau jujur saudara-saudaraku yang terkasih, pertanyaan Thomas ini mewakili kebingungan, mewakili keraguan dan kegelisahan kita dalam mengikut Tuhan Yesus. Itu sama saja juga menjadi potret kegelisahan saudara. Kebingungan saudara, keraguan saudara ketika mengikut Kristus. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua
bahwa pengenalan iman dan relasi serta keintiman yang mendalam dengan Tuhan Yesus perlu dibangun dengan benar. Agar kita mampu menyelami misteri hidupnya. Mampu memahami kehendaknya dan rencananya. Tanpa ada keintiman. Tentu kita akan mengalami kesulitan untuk memahami misteri kehidupan Tuhan Yesus. Bisa terjadi saudara-saudaraku yang terkasih. Orang mengikuti Tuhan Yesus, saudara dan saya ketika mengikuti Tuhan Yesus hanya dengan motif kalkulasi duniawi belaka. Ini jadi refleksi bagi kita semua. Bisa jadi hanya untuk mendapatkan kepuasan dan kenikmatan batin sesaat, atau hanya mau berkatnya saja, seperti yang sering saya ungkapkan. Seringkali kita tidak rela menempuh jalan penderitaan bersama Dia. Padahal mengikut Kristus itu tidak hanya mau berkatnya. Tetapi sekaligus sebetulnya disitulah kita harus juga mau salibnya itu satu paket yang tidak terpisahkan. Jalan salib itu adalah menjadi satu yang harus menjadi penghayatan kita menjadi pengikut Kristus. Selain itu saudara-saudaraku yang terkasih, bisa juga kita seperti Filipus. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami, kata Filipus. Memang seringkali kita baru percaya kalau sudah melihat bukti. Ketika kita mengalami tanda-tanda lahiriah yang menakjubkan secara duniawi. Contoh, ketika hidup saudara sehat, ketika hidup saudara tanpa halangan, semua dilancarkan, sukses dan berkat melimpah. Kita kemudian baru mengatakan, puji Tuhan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Bukankah itu yang terjadi ketika kita mengalami sesuatu yang menyenangkan? Sebaliknya ketika hidup penuh tantangan, ketika hidup saudara penuh dengan penderitaan, ketika saudara mengalami berbagai macam kesulitan, bahkan kegagalan, kita lalu kemudian menganggap, apakah ini hukuman? Mengapa ini bisa terjadi pada keluargaku? Kenapa malah petaka senantiasa terjadi pada diriku? Sehingga kita kehilangan kegembiraan, kehilangan semangat. Kemudian tentu kita tidak mungkin mampu bisa bersyukur. Kiranya kita tidak terjebak dalam jalan-jalan yang keliru dan menyesatkan. Jawaban Tuhan Yesus sangat mendalam. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya siapa yang bersatu dengan Dia, siapa yang menjadi milik Dia, dan siapa yang percaya kepadanya, mereka akan memiliki jalan, kebenaran, dan hidup itu. Sehingga seberat apapun persoalan yang saudara hadapi, saudara tidak perlu merasa sendirian. Sebab apa? Tuhan Yesus tetap hadir dengan rohnya yang kudus itu, yang akan menuntun saudara, yang akan menolong saudara, dan akan memberkati saudara. Saudara tidak perlu menjadi gelisah dan saudara tidak perlu menjadi putus asa. Ini menjadi kesempatan bagi kita, mari kita bangun kesehatian kita di keluarga. Kita harus tetap bersatu, termasuk pula kesehatian kita
kesatuan kita dalam kebersamaan di gereja. Dan juga tentu ketika kita hadir di tengah lingkungan masyarakat yang beragam itu, bagaimana kita boleh hadir untuk tetap bisa bersaksi di sana. Berkarya nyata di sana untuk saling menguatkan, untuk saling mendoakan dan berbagi kasih. Ini kesempatan. Ketika saat ini kita merasakan penderitaan yang sama. Semua mengalami hal yang serupa. Maka ini kesempatan bagi kita semua, saudara-saudaraku yang terkasih, untuk kita saling menguatkan. Untuk kita saling berbagi kasih. Saling mendoakan. Hidup dalam kasih Tuhan. Terlebih tetaplah beriman kepada Tuhan Yesus dengan membangun relasi secara lebih intim. Maka baik ketika kita ada di rumah bersama keluarga tercinta, mari kita bangun keintiman kita. Di dalam membangun kebersamaan itu untuk semakin mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Maka percayalah bahwa Tuhan Yesus Sang Gembala Agung senantiasa akan mau mengerti setiap pergumulan yang saudara alami dan rasakan saat ini. Sebab hanya Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Mari kita bersaat teduh. Kita satukan hati kita. Kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan berkenan bersabda kepada kami semua, agar kami semakin dikuatkan di tengah situasi yang sampai saat ini masih diliputi dengan ancaman wabah COVID-19, agar kami tetap beriman, agar kami tetap bersatu, agar kami tetap berkarya, dan agar kami tetap mampu terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan senantiasa boleh hadir dan menolong kami. Tuhan boleh hadir untuk melepaskan kami semua dari berbagai macam kesulitan. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang indah agar kami semua sungguh-sungguh meletakkan hidup kami ini hanya di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, karena Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin.